Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu lagi dalam pembelajaran sosiologi yang membahas semua hal tentang masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa modernisasi dan globalisasi sekarang ini sedang melanda di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya berdampak negatif dan berdampak positif di dalam masyarakat. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah munculnya jurang pemisah yang besar antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini memunculkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, kemudian ketimpangan sosial, ketimpangan budaya, dan lain-lain. Bagaimana kita sebagai masyarakat bisa membantu dalam mengatasi hal tersebut? Nah, kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk bisa menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, apa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah dalam hal ini? Setiap masyarakat mesti mempunyai budaya yang tumbuh dari dulu dan sudah berakar dari generasi ke generasi. Dan ini terus dipertahankan karena dianggap bisa menyelaraskan dan bisa memenuhi kebutuhan setiap kelompok. Apakah hal tersebut? Nah, kita akan masuk ke dalam materi sosiologi untuk kelas 12 IPS, yaitu pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Nah, apa itu komunitas? Kita sudah tahu bahwa komunitas itu adalah kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat yang dibatasi oleh batas-batas geografis. Dalam hal ini berarti adalah orang yang berada dalam satu lokasi yang dibatasi oleh wilayah seperti RT, RW, desa, kota, dan negara. Nah, komunitas ini biasanya mempunyai hal-hal yang mereka junjung sejak dahulu dan mereka anggap sebagai sesuatu yang sudah relevan dan sudah sangat membantu dalam kehidupan mereka selama ini. Tetapi terkadang hal itu terlupakan karena munculnya berbagai kebudayaan baru yang kemudian mengaburkan hal-hal yang sudah membudaya yang sudah berakar dari dulu, yang disebut dengan kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Nah, indikator kita dalam pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan konsep kearifan lokal dan bisa mengkomunikasikan sebagai hasil studi pustaka tentang kearifan lokal tersebut. Apa itu kearifan lokal? Nah, kearifan lokal terdiri dari dua kata. Kearifan berarti kebijaksanaan dan lokal berarti setempat. Kearifan lokal adalah pandangan hidup, gagasan, dan pengetahuan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Nah, contoh kearifan lokal yang sudah membudaya di seluruh masyarakat Indonesia adalah sistem gotong royong. Gotong royong bisa kita temukan di semua unsur suku bangsa yang ada di Indonesia, baik dalam hal mendirikan rumah, bercocok tanam, membersihkan desa dan sebagainya. Dan kearifan lokal tidak hanya berbentuk sistem, tadi sudah dikatakan bahwa pengetahuan bisa berbentuk benda dan bisa berbentuk satu ide. Nah, salah satu contoh kearifan lain yang masih ada nah ini di sini kita bisa lihat bahwa pendopo yang merupakan kearifan lokal dalam bangunan di masyarakat Jawa itu menunjukkan bahwa konsep ruang terbuka agar ketika berkumpul bersama-sama sirkulasi udara baik sehingga semua masyarakat bisa menyaksikan, bisa mendapatkan hasil udara yang layak untuk dihirup bersama-sama. Selain hal tadi, gambar-gambar di belakang saya ini menunjukkan bentuk-bentuk kearifan lokal yang lainnya. Kearifan lokal bisa berbentuk makanan, bangunan, sistem pertanian, dan sebagainya. Dan bagaimana hal-hal ini bisa kita gunakan untuk menaikkan derajat dari kelompok yang memiliki kearifan lokal tersebut. Nah, salah satu yang bisa kita kembangkan adalah mengembangkan pariwisata
yang berbasis kearifan lokal. Pengembangan kearifan lokal yang kita gunakan untuk pariwisata itu mempunyai kelebihan bahwa kearifan lokal ini bisa menjadi strategi dalam meminimalisasi dampak globalisasi, bahkan menjadi counter dominan budaya massa. Jadi kearifan lokal yang dimiliki masyarakat itu akan menjadi kebanggaan dan bisa mengantisipasi masuknya unsur-unsur budaya lain yang bisa menggerus atau bahkan bisa menghilangkan unsur budaya dari kelompok tersebut. Dan selain itu, sistem pertanian seperti subak, sabuk gunung, dan sebagainya itu bisa mempertahankan sistem pertanian yang sudah ada di dalam kelompok masyarakat tersebut yang sudah terjaga dan kemudian bisa kita kembangkan untuk menaikkan ekonomi masyarakat. Nah, demikianlah untuk materi kita sekarang hari ini, dan untuk materi selanjutnya akan saya buatkan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.